sederhana. Kalau seseorang itu ingin panen pahala yang banyak, kita ambil contoh misalnya doa. Kalau ada orang yang sudah kaya, lalu saya bilang kepada ikhwah dan akhwat sekalian, doain dia supaya tambah kaya. Atau ada orang pintar, saya bilang doain dia supaya tambah pintar. Ada orang punya kelebihan fisik, gagah atau cantik, saya katakan doain supaya dia tambah gagah, yang satunya tambah cantik. Kira-kira akan muncul pertanyaan apa dari antum kalau belum tahu? Antum akan mengatakan, untuk apa Ustaz? Orang sudah kaya didoain supaya kaya lagi untuk apa? Bukan lebih baik orang miskin yang didoain? Atau orang gagah dan cantik, atau orang yang pintar, bukankah lebih baik orang bodoh yang didoain supaya pintar? Atau orang yang memiliki kekurangan fisik dimintain dan berdoa sama Allah supaya jadi gagah dan cantik? Maka saya katakan memang boleh saja orang yang jelek diminta jadi gagah, orang yang miskin jadi kaya, bisa saja. Tapi yang penting intinya mendoakan orang yang sudah punya kelebihan agar Allah lebihkan lagi. Sebenarnya secara syariat kita sedang mendoakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadis, kalau seandainya seseorang mendoakan saudaranya Muslim apa saja kebaikan, ya Allah berkahi kekayaannya, ya Allah berkahi kegagahannya, kecantikannya, kepintarannya, tambahkan buat dia ya Allah, maka malaikat di atas kepalanya berkata, walaka mithluhu, kau akan dapat sama, kau akan dapat sama. Jadi sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita. Karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah meminta kita agar tidak cemburu dengan orang, tapi kita malah mendoakan kebaikan. Ternyata itu kata kuncinya agar kita mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang itu. Seperti itu kurang lebih. Jadi jangan dibalik, jangan malah hasud, jangan malah jengkel, iri, dengki dengan orang yang punya kelebihan. Tidak, doain dia, gitu kan? Doain dia. Begitu pula sebaliknya, jangan doain orang keburukan, benci dengan tetangga, ya Allah matikan. Malaikat bilang apa di atas kepalanya? Walaka mithluhu walaka mithluhu, kau dapat sama, kau dapat sama, gitu kan? Loh iya, bisa dia mati duluan sebelum tetangganya, kan gitu. Jangan doain keburukan orang lain. Dan dalam Islam selalu disuruh hati kita bersih, selalu niat yang baik lah ya, enak saja hidupnya. Kalau ada orang berbuat jahat dengan kita, lalu kita doakan untuk dia kehancuran, ghibah, fitnah, ngambil hak kita, ya Allah matikan dia, putuskan urat sarafnya. Apalah kalau orang misalnya dendam karena haknya diambil, bolehkah? Dia terzalimi, boleh. Tapi pada saat orang itu Allah berikan betul, diputus urat sarafnya, Allah matikan, udah selesai, terbalaskan jengkelnya dia. Baik, setelah itu kita dapat apa? Nggak ada. Belum tentu bahkan hak kita kembali dari dia. Tapi kalau orang berbuat jahat, kita katakan, ya Allah berikan dia hidayah, buka hatinya supaya dia merasakan iman, berikan dia ilmu-ilmu syar'i kepadanya. Mudah-mudahan dengan begitu ya Allah dia bisa mengembalikan hak-hak saya. Lalu Allah berikan dia hidayah, dia kembalikan hak kita, dan selama dia jadi baik sampai dia meninggal kita panen pahalanya. Mana yang lebih baik? Gitu kan? Jadi selalu pintunya kebaikan. Bahkan sampai orang punya kelebihan pun depan mata kita doain. Subhanallah, saya lihat ini di teman-teman saya di Saudi sudah satu hal yang seperti kebiasaan. Jadi kalau saya lagi telepon teman saya di Saudi ini, alhamdulillah saya lagi buka begini, saya lagi begini. Yang paling pertama itu, semoga Allah berkahi ya akhi, insya Allah Allah bertambah lagi, insya Allah Allah lipat gandakan, insya Allah begini, didoain sama dia banyak. Karena mereka faham, oh dengan mendoain itu sebenarnya dia sedang doain dirinya, gitu kan. Hampir semua subhanallah kalau saya temuin, bahkan sudah menjadi kebiasaan dulu di kampus, teman-teman saya di luar kampus kalau ketemu salaman, bagaimana keluarga inti, oh baik semua alhamdulillah, insya Allah Allah berkahi, keturunan itu jadi orang soleh, didoain temannya. Sebelum pisah, awal ketemu, itu satu hal yang biasa gitu. Karena mereka faham, mereka sedang mendoakan diri mereka sendiri. Jadi banyak hal manfaat. Yang pertama kita tutup pintu hasud, iri, hati kita jadi sakit, itu hilang semua. Kemudian ternyata kita mendoakan kebaikan untuk dia, dapat pahala. Kita pun akan dapat seperti apa yang dimiliki orang tersebut. Jadi untuk mendapatkan seperti yang orang milikin, tidak harus mengambil milik dia, tapi doakan dia, bertambah kebaikan itu maka Allah akan berikan kepada kita. Gitu kan? Jadi seperti itu gambarannya. Begitu pula pada saat kita doakan orang keburukan. Begitu pula pada saat kita melakukan satu kebaikan, kita menjadi penyebab orang lain jadi baik. Man dalla ala khairin, kata Nabi SAW, kana lahu mithal ajri fa'ilihi, mengkari yang yangkus min ajri fa'ilihi syai'a. Siapa yang tunjukkan orang menjadi penyebab orang lain melakukan kebaikan, antum tunjukkan teman-teman antum, oh ini ada pengajian di sini, mereka datang misalnya. Maka kita jadi penyebabnya, ada masjid di sana kita sholat yuk, atau lagi jalan ke masjid kita panggil tetangga, ayo sholat pak, ayo sholat bu, misalnya sholat. Orang ikut sholat, kita dapat pahala, dia juga dapat pahala. Tapi Allah berikan kepada kita pahala seperti dia tanpa dikurangin pahalanya. Siapa yang menjadi petunjuk saja orang berbuat kebaikan, maka dia akan dapat pahala pelakunya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala pelakunya. Jadi kalau ada orang nanya di mana alamat ini, di mana alamat itu, semuanya baik, masjid, majelis taklim, dia mau silaturahim keluarganya, tunjukin.
Sebaliknya, man dalla ala syarrin, siapa yang menunjukkan kepada keburukan, kana lahu mithl ya wazri fa'ilihi min ghairi yanqus min wazri fa'ilihi syai'a. Siapa yang menunjukkan kepada keburukan, maka dia akan panen dosa seperti pelakunya, gitu kan? Tanpa dikurangi sedikit dari dosa pelakunya. Ada orang tanya di mana alamatnya diskotik ini? Oh, di sana, dengan semangat dia tunjukin. Dan itu orang itu mabuk-mabuk semua, dia tidur di rumah, dia dapat dosa sama, gitu kan? Ya, jadi kalau keburukan jangan ditunjukin, gitu. Gitu ya Pak Yo ya? Ya, jadi nggak boleh nunjukin keburukan. Ya. Jadi seperti itu dalam Islam. Nah, ada juga hal-hal kaidah dasar dalam Islam. Apa yang antum pernah lakukan pada seseorang, itu dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sunnatullah akan terjadi pada kita. Misal, ada satu keadaan di mana orang sangat kepepet butuh bantuan. Datang, kadang-kadang Allah uji kita dengan cara itu. Ada orang datang tiba-tiba sampaikan, saya lagi begini, saya lagi begini, saya lagi begini. Allah mau lihat nih, bantu nggak? Baik, kita bantu misalnya dengan ikhlasnya, baik silahkan. Pastikan ikhwas sekalian dan akhwat, satu waktu Allah akan membuktikan kebenaran sunnahnya, hukumnya. Nanti akan datang waktu antum kepepet sekalian, akan ada orang yang bantu antum. Nabi SAW mengatakan, kama tadinu tudan, sebagaimana kau memperlakukan orang lain, kau akan diperlakukan. Apapun sifatnya, gitu kan? Dalam sabda Nabi SAW yang lain apa? Jagalah kehormatan kemaluan kalian, Allah akan jaga kehormatan kemaluan pasangan kalian. Sucikan diri kita, istri kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selingkuh di sana, ini juga selingkuh. Harus hati-hati. Nah, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Allah akan membuat anak-anak kalian bakti dengan kalian. Kata kuncinya itu. Ternyata sebagaimana kita memperlakukan seseorang, apa yang kita lakukan, Allah akan balas dengan hal yang sama. Tadi itu contoh kebaikan, gitu kan? Menjaga kemaluan dari yang haram, bakti dengan orang tua, bersedekah, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Nanti akan datang waktu Allah buktikan tuh, kita butuh dan Allah bantu. Ada orang pernah utang, dia bilang saya nggak mampu bayar, ya sudahlah saya maafin. Pastikan satu waktu antum akan punya keadaan nanti di mana mungkin lagi belanja di toko orang, kalau antum nggak punya utang, udah nggak usah bayar, nggak apa-apa, digratisin. Itu akan datang, ya. Bagaimana Allah membuktikan bahwasanya kamu pernah berbuat baik ini, Allah akan balas. Ya, jazakallah khair. Kalau ada orang sebaliknya, kita berbuat keburukan, kita pernah mencemar namanya orang lain, kita pernah mengambil haknya orang lain, pernah iri dengan orang lain, maka pasti akan terjadi hal yang sama. Akan datang orang lain iri juga dengan dia. Akan datang satu waktu, mungkin bukan pada saat itu, tapi akan terjadi dalam kehidupannya. Allah akan buktikan itu. Siapa yang merusak namanya orang lain, seperti itu. Apa saja perilaku yang kita pernah kerjakan pada seseorang, baik atau buruk, akan terjadi hal yang sama. Hadis Nabi SAW tadi saya bilang, kama tadinu tudan, sebagaimana kau memperlakukan orang lain, kau akan dibalas hal yang sama. Dalam hadis yang lain dikatakan, al-jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan perilaku atau perbuatan seseorang. Dan ini jelas sekali. Baik, Imam Az-Zahabi mengangkat hadis ya di sini, hadis riwayat Hakim ya, dengan sanad yang sahih dalam Kitabul Ilm. Dan juga ini Imam Az-Zahabi mensahihkannya. Man akala bi muslimin aklatan at'amahu Allahu biha aklatan min nari yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakan harta seorang muslim, niscaya Allah akan memberinya makan disebabkan dari perbuatannya tadi dari api neraka pada hari kiamat. Wa man aqama bi muslimin maqama sum'atin, dan barang siapa yang meletakkan seorang muslim pada kedudukan sum'ah. Sum'ah itu memaksanya pada keadaan hanya dia malu, dipermalukan di depan umum. Ya. Aqamahullahu yaumal qiyamati maqama riya'in wa sum'ah. Allah pun nanti akan meletakkan tadi si pelaku itu pada kedudukan riya dan sum'ah pada hari kiamat. Dia juga akan dipermalukan di hari kiamat. Dia juga akan diperlakukan pada hari kiamat. Wa man iktasa bi muslimin thawban kasahu Allahu thawban min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai baju seorang muslim, mengambilnya bukan hak dia, maka Allah akan mengenakannya baju dari neraka pada hari kiamat. Riwayatkan Al-Hakim. Kata para ulama, ini adalah pelengkap daripada siksaan bagi seseorang yang tidak sempat taubat di dunia. Kalau di dunia akan datang kepada dia cobaan-cobaan tadi. Dia pernah mencuri, akan dicuri juga dari dia, gitu kan? Dia beli HP tapi uang curian, pasti HP-nya hilang, dicuri juga sama orang lain, gitu kan? Seperti itu. Dia makan makanan haram, dia nggak sadar, dia pikir dia berhasil, ternyata perutnya akan jadi bermasalah dan sakit. Banyak hal yang datang di dunia. Itu dia taubat atau tidak taubat akan datang konsekuensi di dunia. Kalau dia tidak taubat, lebih berat lagi, karena di akhirat Allah akan berikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya tadi. Dia merusak namanya orang lain, dirusak juga namanya hari kiamat, dipermalukan juga. Dia mau ngambil makan bajunya orang lain, dia juga akan diberikan baju dari api neraka hari kiamat. Jadi begitu terus.
Ada contoh hadis waktu kita bahas tentang masalah minuman keras, bab khamr, minuman keras haram, dosa besar awal-awal ya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang minum khamr di dunia, tidak sempat taubat sebelum meninggal, dia tidak akan meminumnya di akhirat. Balasannya ada, gitu kan? Kenapa dikatakan di akhirat? Karena di surga itu ada 4 sungai. Dalam surah Muhammad disebutkan. Salah satunya adalah sungai khamr. Sungai khamr, memang arak itu ada sungainya, tapi tidak memabukkan lagi di surga. Bahkan Allah SWT mengatakan wa khamrin ladzatin lisyaribin, dan khamr di surga nanti itu sangat lezat untuk diminum, gitu kan? Di sini sabda Nabi SAW, siapa yang minum khamr di dunia, dia tidak akan meminumnya di akhirat. Larangan Allah dilanggar sama dia, dia tidak sempat taubat sebelum meninggal, walaupun masuk surga kata ulama, di surga dia nggak minum. Dapat fasilitas yang semuanya yang ada, tapi yang ini tidak boleh, dia terharamkan. Mirip juga hadis yang sama, kata Nabi SAW tentang sutra dan emas bagi laki-laki kan. Waktu beliau angkat sutra dan emas, beliau mengatakan inna hadani haramun ala dhukuri ummati, 2 benda ini haram bagi laki-laki umatku. Lalu beliau mengatakan bagi laki-laki siapa yang memakainya di dunia, emas dan sutra tadi, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Maksudnya kalau dia meninggal tidak sempat tobat di dunia, maka dia terharamkan dari baju sutra di surga, dan juga dia tidak bisa menggunakan perhiasan dari emas yang memang dasarnya tembok-tembok rumahnya orang istana surga itu dari emas. Dia akan kehilangan masalah itu. Jadi begitulah sunnatullah yang harus difahamin, bahwasanya ada sebuah sistem yang pasti akan datang. Kalau kita faham ikhwan dan akhwat sekalian, setiap kali kita mau mengeluarkan satu kalimat ghibah atau fitnah, akan datang hukuman yang sama kepada kita. Pastikan antum tidak akan mau buat dosa itu. Kita nggak bakal mau, karena kita orang yang berani mau melakukan satu perbuatan itu karena dia tidak punya ilmu bahwasanya ini akan terjadi balasan kepada dia yang setimpal. Enggak. Tapi kalau dia faham, dia nggak bakal lakukan. Kita tidak akan ghibah, tidak akan ngambil barangnya orang, tidak akan melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan mereka. Karena saya pernah jelaskan ada 2 dosa ya. Ada dosa yang merupakan hakullah dan ada hakku adami. Ada haknya Allah, sholat, ya, puasa, itu haknya Allah SWT. Artinya kalau antum taubat, Allah terima, udah dimaafin sama Allah, nggak ada hubungan sama manusia. Tapi yang sedang kita bahasin adalah dosa yang kedua, hakku adami, hubungan dengan manusia, hubungan dengan makhluk, gitu kan? Nah ini kalau antum buat dosa ghibah misalnya, harus taubat kepada Allah dan harus minta maaf, perbaikin hubungan dengan dia. Nah ini yang berhubungan dengan manusia ini nggak bisa. Antum kalau yakin sentuh sedikit saja bukan barang antum, satu waktu barang antum juga akan disentuh. Bahaya sekali itu. Ya. Dalam masalah rumah tangga, sekali berbuat yang haram, terbuka pintu buat keluarga kita itu. Kecuali Allah SWT selamatkan, gitu kan? Maka kalau orang tahu pada saat dia berzina, ternyata terbuka pintu bahaya buat istrinya di rumah, dia nggak berani zina itu. Karena dia seperti buka rumahnya itu sebenarnya. Kan gitu. Kama tadinu tudan, sebagaimana kau melakukan, perlakukan orang lain, kau akan diperlakukan. Bukankah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya siap jalankan semua syariat kecuali satu, izinkan saya berzina. Itu aja, saya nggak bisa tahan fitnah perempuan. Nabi SAW menghadap ke wajahnya berkata, kau mau nggak kalau ibumu dizinai orang lain? Dia bilang tidak ya Rasulullah. Baik, saudaramu, saudarimu, mau nggak? Enggak. Anakmu? Enggak. Tantemu? Enggak. Artinya kalau kita lihat ibu kita sedang diganggu oleh laki-laki untuk dizinai, mau nggak kita lihat? Itu kita nggak mau. Saudari kita nggak mau, anak kita nggak mau, tante kamu nggak mau. Terus kenapa kau ridho melakukan pada orang lain? Artinya kata Nabi SAW, kalau kau buka pintu itu, terbuka pintu-pintu di rumahmu nanti, akan ada gangguan-gangguan yang datang. Kalau orang faham ini, dia tidak akan berani melakukan kesalahan itu. Antum matikan lampunya rumah seseorang iseng saja, satu waktu rumah antum dimatikan lampunya. Begitu konsepnya. Jadi harus paham. Orang kalau paham tentang konsep ini, maka dia tidak akan melakukan pelanggaran kepada manusia siapapun. Tidak usah dilayani, gitu kan? Jangan sampai terjadi, berbahaya. Karena akan terjadi pada diri kita juga. Sebaliknya, kita berbuat baik sama orang, efeknya bukan hanya sekedar hubungan kita baik sama dia, bukan hanya sekedar dapat pahala, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga, ya, membalas nanti akan datang banyak kebaikan-kebaikan yang kita tidak sangka. Sekali kita bantu dia, kita akan dibantu satu waktu. Sekali kita pinjamkan, kita akan dipinjamkan. Sekali kita senyum, kita akan disenyumin. Begitu terus. Ya, begitu balasannya. Jadi tidak ada orang itu akan dibalas dengan keburukan.